Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kenyataan Pahit Ini Mengguncang Hatimu. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu kedua, di sini ada Six of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Eight of Cups. Kartu keempat, di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Death. Dan kartu yang keenam, di sini ada Wheel of Fortune. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Swords. Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kenyataan pahit ini mengguncang hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, ini menggambarkan sebuah ketakutan, kegelisahan, pemikiran negatif. Bahkan kamu sempat mengalami guncangan-guncangan di dalam hati, pikiran, dan perasaanmu. Karena ada begitu banyak keadaan sulit, kenyataan pahit yang sampai saat ini kamu rasakan. Itu terjadi di dalam kehidupanmu, di mana hatimu benar-benar dihancurkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh orang-orang sekitar. Karena kamu banyak dapati sebuah pengkhianatan, kebohongan, penipuan, bahkan pemanfaatan dari kebaikanmu, dari ketulusanmu. Dan lebih parahnya lagi, ada orang-orang toksik di lingkungan sekitarmu. Mereka selalu mencemooh begitu ya. Mereka selalu menceritain keburukan dan kekuranganmu, ataupun selalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang yang lebih berhasil, lebih sukses daripada kamu. Ditambah ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pasanganmu. Pasanganmu lebih memilih orang lain ketimbang kamu. Lebih memilih berbahagia bersama orang pilihannya saat ini. Sehingga saking banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu, kamu benar-benar sedang diselimuti oleh kabut gelap, oleh awan hitam di dalam kehidupanmu. Sehingga di saat kamu benar-benar terguncang, benar-benar berpikiran negatif, benar-benar takut dan gelisah, di saat itulah pada suatu malam ataupun pada suatu ketika, kamu coba berkomunikasi dengan Sang Penciptamu. Kamu coba dekatkan dirimu dengan Sang Penciptamu. Kamu ceritakan keluh kesahmu. Kamu sampaikan, panjatkan doa dan harapanmu ya, lewat ibadah, lewat ritual keagamaan, ataupun lewat datangi tempat-tempat ibadahmu hanya untuk dekat dengan Sang Penciptamu. Dan setelah itu kamu lakukan, kamu dapatkan sebuah ketenangan di dalam dirimu. Tenang di dalam pemikiran, di dalam hati dan perasaan, sehingga kamu bisa istirahat, bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman malam itu.
Dan keesokan harinya, ya, tanpa kamu sadari, alam bawah sadarmu membawa kamu, ya, menjadi seseorang yang lebih memiliki pemikiran yang positif, memiliki perasaan, sikap yang legowo terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu mulai bisa berprasangka baik terhadap hal-hal yang terjadi ini, terhadap orang-orang, bahkan terhadap Sang Penciptamu. Dan setelah beberapa waktu itu kamu lakukan setiap hari, maka kamu benar-benar bisa move on. Benar-benar bisa memandang ke depan kembali. Berdiri tegak kembali. Dengan menata, memperbaiki, membangun, berusaha. Ya. Apa hal-hal yang telah hancur? Baik pekerjaan, bisnis, usaha, dagangan yang sebelumnya sempat hancur, sempat ditipu, sempat dibohongin, mulai kamu bisa bangun kembali, perbaiki kembali. Dan hari demi hari, keadaan mulai membaik. Bisnis lancar, pekerjaan mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari bos, dari majikan. Dagangan kembali rame. Dan sehingga di saat mulai ada perbaikan secara finansial, kamu mulai bisa mengangkat derajat kehidupan keluargamu dengan memberikan kebahagiaan, kenyamanan, memenuhi kebutuhan, melengkapi fasilitas-fasilitas yang layak. Sehingga orang-orang yang dulunya toksik, yang selalu sepelekan, ceritain keburukan dan kekuranganmu, akhirnya mereka sadar bahwa kamu bukan seperti orang yang dia pikir dan dia ceritakan. Karena apa? Karena terbukti kamu mampu angkat derajat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Ya. Beberapa ada yang malu, pergi. Beberapa ada yang meminta maaf. Beberapa ada yang mengakui kesalahannya. Pernah berpikir buruk tentang dirimu. Dan dari situlah kamu mulai bisa membangun brand, membangun image di dalam dirimu, menjadi seseorang yang memiliki high value dan high quality. Dan setelah itu terjadi, kamu mulai mengerti dan sadar bahwa keadaan sulit, kenyataan pahit, badai dan kabut gelap di dalam kehidupanmu selama ini adalah salah satu cara semesta untuk mengangkat dan meninggikan derajatmu. Dan dengan begitu, kamu terus berprasangka baik terhadap hal apapun. Menyikapi, menilai dan memandang apa yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan cara pandang yang benar dan positif. Dan bukan tidak mungkin, kesuksesanmu nanti, keberhasilanmu nantinya akan membuat mantanmu, pasangan yang dulu hianati kamu, menyesal pernah sia-siakan dirimu. Karena apa? Karena terbukti kamu adalah seseorang yang jauh lebih baik daripada orang pilihannya saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini ada Two of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sebuah keseimbangan. Ya. Keseimbangan di dalam dirimu mulai kamu dapatkan. Dan dengan keseimbangan inilah kamu menjadi lebih fokus, lebih memiliki arah dan tujuan yang positif, lebih memiliki intensitas dan semangat serta optimisme yang baik untuk terus maju dan berkembang. Serta untuk terus buktikan bahwa kamu adalah seseorang yang juga mampu bahagiakan dan meninggikan derajat keluargamu, orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan kamu semakin fokus, semakin berprasangka baik, semakin berpikiran positif, maka kemajuan-kemajuan mulai banyak terjadi di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Kartu yang kedua. Di sini ada Six of Cups. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah gambaran masa lalu ya, yang benar-benar telah menjadi berkah,
yang benar-benar telah menjadi pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga untuk hidupmu. Karena memang tidak ada yang sia-sia. Apa yang ditentukan untuk kita, itulah yang terbaik. Karena Sang Pencipta dan alam semesta tahu porsinya. Hal-hal apa saja yang mampu diberikan kepada kita. Tentunya jika kita tidak mampu menanggung beban, menanggung permasalahan yang kita hadapi, maka tentunya semesta dan Sang Pencipta tidak akan memberikan cobaan yang seperti itu. Nah, makanya ya, dengan pengalaman pahit, kejadian-kejadian sulit, ya, begitu banyak kabut gelap, badai besar di dalam kehidupanmu, dan terbukti kamu mampu melewatinya. Kamu mampu menanggungnya, sehingga kamu bisa membalikan keadaan menjadi lebih baik. Dan dengan itulah cara semesta, cara Sang Pencipta untuk meningkatkan kualitasmu, untuk mengangkat dan meninggikan derajat kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini adalah sebuah optimisme, kepercayaan diri, prasangka baik, ya, untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu, membalikan keadaan menjadi lebih baik, dan menatap masa depan serta menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik, lebih maju, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi ada kesedihan yang berganti dengan kebahagiaan. Ada kesulitan, ya, kegelisahan yang berganti dengan sebuah kenyamanan. Dan situasi yang dulunya kacau, situasi yang dulunya nggak menyenangkan, akhirnya berganti dengan situasi-situasi yang lebih tenang, lebih nyaman, lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini berkat apa? Berkat kamu mampu berprasangka baik terhadap Sang Penciptamu dan terhadap hal apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi boleh keadaan menghancurkan kita, boleh situasi menyudutkan kita, tapi bagaimana cara kita memandang itu semua dengan cara pandang yang baik, dengan pola pikir yang benar dan positif, sehingga kita nggak berlarut-larut di dalam keadaan sulit, sehingga kita mampu move on, mampu tegak berdiri kembali, dan maju melangkah ke depan lagi untuk membangun dan menata kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Death. Nah, benar kan? Jadi akhirnya kamu mampu mengakhiri, menyelesaikan, menuntaskan apa saja hal-hal yang pernah terjadi, hal-hal buruk, situasi jelek begitu ya. Mampu kamu selesaikan, mampu kamu lewati, dan mampu kamu kubur dalam-dalam, dan agar tidak kamu kembali lagi ke situasi yang sama yang pernah kamu rasakan. Sehingga dengan begitu, kamu bisa memulai sesuatu yang baru, berada pada fase baru di dalam kehidupanmu, yaitu dengan hal-hal baik, baik di dalam dirimu maupun di dalam kegiatan-kegiatanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, akhirnya keberkahan, keberuntungan, rezeki yang baik, rezeki yang halal, ya, kembali mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Ada perubahan situasi yang datang dengan cepat. Kenapa keberkahan ini datang? Kenapa keberuntungan ini menghampiri kehidupanmu? Dengan rezeki yang gak putus-putus, dengan rezeki yang mengalir deras. Karena kamu benar-benar bisa, ya, memberi sesuatu yang berkah. Menerima berapapun besarnya, berapapun kecilnya penghasilanmu. Dengan kamu menerima apapun yang kamu dapati hari itu, maka rezekimu akan menjadi berkah. Dan berkah inilah yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan mereka bahagia, mereka senang,
terhadap berkah yang kamu berikan, maka keberkahan-keberkahan lainnya mulai semakin banyak datang ke dalam kehidupanmu. Dan akhirnya dengan berkah inilah kamu benar-benar bisa mengangkat derajatmu dan mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, saya kira itulah bacaan kita kali ini. Sagittarius sahabatku, dan semoga temanku Sagi ya benar-benar mampu melewati kenyataan pahit, badai besar yang memang sempat mengguncangmu, membuatmu begitu bingung, galau, tetapi akhirnya kamu lewati dengan sangat baik. Kamu mulai menemukan prasangka baik terhadap hal apapun dan terhadap Sang Penciptamu, dan kamu dapatkan kembali optimisme di dalam dirimu, sehingga kamu terus melangkah maju, terus tegak berdiri, dan akan mencapai sebuah kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu, dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.